Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya'i Al-Qasasul Haqq. Kisah-kisah yang benar berkaitan dengan kisah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih berada pada pembahasan nabi yang terakhir, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya ada dua riwayat yang menyebutkan tentang usia atau lamanya Nabi Isa alaihissalam berada di bumi ini. Riwayat yang pertama menyebutkan bahwasanya 7 tahun. Riwayat yang kedua menyebutkan bahwasanya 40 tahun. Sehingga ulama kita menggabungkan kedua pendapat ini dan mengatakan bahwasanya umur Nabi Isa alaihissalam pada saat diangkat ke langit adalah 33 tahun, dan setelah diturunkan ke bumi ya usianya adalah 7 tahun tambahannya, kemudian meninggal dunia di usia yang ke-40 tahun. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada subbab yang baru. Dalam subbab ini disebutkan tentang bagaimana kejahatan orang-orang Yahudi baik terhadap syariat mereka, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kejahatan mereka kepada orang-orang Nasrani. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat kurang ajar. Nah, baik kepada nabi-nabinya maupun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada manusia. Nah, di antaranya ya ketika mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam, "Arinallaha jahratan." Wahai Musa, perlihatkan kepada kami Allah secara terang benderang. Ini tentu saja adalah ya, permintaan yang tidak sepantasnya diminta kepada nabinya. Dan juga ya ketika mereka ittakhadhul ijl min ba'di ma ja'athumul bayyinat, ketika mereka membuat patung anak sapi yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala setelah mereka melihat mukjizat yang sangat besar dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu setelah Allah selamatkan mereka dari kejaran Firaun ya dengan terbelahnya lautan yang sangat besar tersebut. Setelah diselamatkan ternyata mereka justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan membuat patung anak sapi yang mereka sembah. Nah, begitu pula annahum adau fis sabt, mereka juga curang dalam hari Sabtu, ya, di mana hari Sabtu itu adalah hari yang mereka agungkan, dan hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk menangkap ikan. Ya, tapi kemudian mereka berkamuflase, mereka melakukan semacam hilah atau tipuan, ya, di mana
mereka menyimpan jala-jalanya di hari Jumat dan kemudian mengambilnya di hari Ahad. Ya, padahal itu adalah termasuk bentuk yang mempermainkan syariat dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mereka adalah annahum qatalul anbiya'a bighairi haqq. Mereka adalah orang-orang yang suka membunuh nabi-nabi mereka. Ya, jadi kaum yang paling banyak membunuh nabi yang diutus kepada mereka adalah Bani Israel, ya, khususnya orang-orang Yahudi. Ya, ketika mereka tidak menyukai nabinya, ya, apakah diganggu, dan ya, paling parahnya adalah sampai dibunuh ya, nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Nah, begitu pula perkataan mereka kepada Maryam yang mengatakan bahwasanya Maryam itu adalah pezina. Wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel karena kekafiran mereka dan karena perkataan mereka yang dusta kepada Maryam yang mengatakan bahwasanya Maryam itu adalah wanita pezina. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan juga ya karena mereka mengatakan bahwasanya kami telah membunuh Isa al-Masih, dan memang mereka mau membunuhnya. Ya, mereka sudah berazam untuk membunuhnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya, dan yang mereka bunuh itu adalah ya seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, begitu pula ya mereka yang mengatakan bahwasanya innallaha faqirun wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu fakir dan kita ini adalah orang-orang yang kaya. Ya, ini perkataan yang sangat mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengatakan bahwa Allah itu fakir dan mereka adalah orang-orang yang kaya. Dan mereka juga mengatakan yadullahi maglulah, bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbelenggu. Nah, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu ya terbuka dan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Dan banyak lagi kejahatan-kejahatan, kekurang ajaran orang-orang Yahudi ini ya kepada nabinya, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pembahasan kita ini ya kita akan menyebutkan bagaimana kejahatan mereka terhadap orang-orang Nasrani dan kepada agama Nasrani. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala syakka annal hawariyina qamu ba'da raf'il masih binashri da'wati tauhidillah. Setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, Hawariyun, ya, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, para penolong-penolong agama Nabi Isa alaihissalam, mereka melanjutkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu dakwah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bahwasanya Isa adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya, begitu pula kalimatnya yang Allah tiupkan ke rahimnya Maryam, ya kemudian menjadi seorang manusia. Ini akidahnya pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini akidahnya orang-orang Al-Masih, pengikutnya Al-Masih, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu Hawariyun. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah Rasul Allah, hamba Allah, dan juga ruh yang Allah tiupkan ke rahimnya Maryam, bukan anak Tuhan, apalagi bukan sebagai Tuhan. Nah, wa qad istamarrat da'watut tauhid allati jaa biha Isa syiyafatan waqtan min az-zaman laysa bitawil. Dan dakwah ini berlanjut tidak terlalu lama. Ya, tidak terlalu lama, karena dalam perjalanannya banyak sekali tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tantangan, terutama tantangan dari orang-orang Yahudi. Nah, dan tantangan yang pertama yang mereka hadapi adalah tantangan dari seorang Yahudi yang pura-pura masuk agama Nasrani
kemudian dia merubah agama Nasrani tersebut. Ya, dia merubah agama Nasrani tersebut dari dalam. Nah, dia bernama yang sering kita dengar sebagai Paulus atau Paulus. Nah, ya kita akan sebutkan. Jadi Paulus ini dia sudah muncul dakwahnya itu di tahun kelima setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Berarti tahun ke-38. Ya, tahun 38 Masehi. Dia sudah muncul dan membawa dakwah yang baru. Ya, membawa dakwah yang baru, ajakan yang baru yang sangat banyak bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, adapun namanya dalam agama Yahudi sebelum dia berpura-pura masuk agama Nasrani, namanya adalah Shaul. Nah, waqad qama bihadhihi al-hila Shaul al-Yahudi. Ya, dialah yang kemudian banyak merubah isi daripada kitab Injil itu. Banyak yang dia halalkan dan banyak juga yang dia haramkan. Banyak hal-hal yang dia rubah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sara yunshiru ta'alim yastamidduha min madhahibil hindus wal budhiyin wa falasifatul igriq wa ba'du ta'alimil yahud. Ya, jadi dia ramu beberapa agama, kemudian melahirkan agama yang baru yang banyak diikuti oleh orang-orang Nasrani pada hari ini, yang menggabungkan agama Hindu, Buddha, filsafat dan beberapa ajaran Yahudi. Nah, kemudian itu menjadi akidahnya mereka, akidahnya orang-orang Nasara. Nah, di antaranya adalah faqad jaa li awwali marratin bi fikrati tatslits. Dialah yang mencetuskan akidah dalam agama Nasrani yang bernama Trinitas atau Thalithu Thalatha, satu dari tiga, tiga dari satu, ya, yang disebut dengan Trinitas, satu dari tiga, tiga dari satu. Kemudian wa bi fikrati annal Masih ibnullah, dan dialah yang mencetuskan akidah dalam agama Nasara itu bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Nah, bahwasanya Isa adalah anaknya Allah. Wa annahu nazala liyudahhi bi nafsihi takfiran an khati'atil bashar. Dan dialah yang menyebutkan dalam ajarannya bahwasanya Isa alaihissalam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun dikorbankan dalam rangka untuk menebus kesalahannya umat manusia. Ya, jadi mereka meyakini bahwasanya Isa alaihissalam itu dikorbankan dalam rangka untuk menebus dosa-dosanya umat manusia yang sangat banyak. Nah, wa annahu sa'ada liyajlisa an yamini abihi liyahkumal bashar. Dan kemudian menganggap bahwasanya setelah itu dia pun diangkat ke langit, ya, dan duduk di samping bapaknya. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Allah. Nah, jadi su'ada liyajlisa an yamini abihi. Dia diangkat ke langit untuk duduk di samping kanannya bapaknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadi hakim bagi manusia. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Tentu saja ini adalah perkara-perkara yang sangat batil yang diciptakan oleh si Paulus ini, yang telah mengganti agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi misalnya yang diambil dari agama Hindus, atau agama Hindu, ada yang disebut dengan Krishna atau Krishna. Itu dalam agama Hindu, ya. Nah, fa Krishna yulaqqabu indal mu'taqadihi minal Hindus bil mukhallis.
Jadi Krishna dalam akidah orang-orang Hindu, dia itu sebagai mukhallis atau penebus dosa. Ya, penebus dosa. Ya, makanya Nabi Isa juga dianggap oleh orang-orang Nasara sebagai penebus dosa. Itu diambil dari akidahnya orang-orang Hindu. Kemudian kama luqiba Buddha inda ba'di atba'ihi bi nafsi hadhil alqab. Ya, dan kemudian mengadopsi dari agama Buddha Trinitas, di mana Buddha itu disebutkan sebagai Al-Ab wal Ibn wal Ruhul Kudus. Ya, Buddha itu dianggap sebagai Bapa, Anak, dan Ruhul Kudus. Ya, dan itulah yang diadopsi, yang disebut dengan Trinitas. Ya, satu dari tiga, tiga dari satu. Anak itu adalah ayah, ayah itu adalah anak, dan seterusnya. Nah, ini diambil dari atau diadopsi dari pemahaman atau akidah orang-orang Buddha terhadap Buddha. Nah, kemudian beberapa misalnya dari agamanya sendiri, yaitu dari agama Yahudi. Nah, lahirlah pemahaman bahwasanya Nabi Isa itu adalah Ibnullah. Ya, karena sebagian orang-orang Yahudi itu menjadikan atau mengangkat Uzair, ya, seorang tokoh mereka, diangkat sebagai anak Allah. Nah, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah. Jadi dari akidah Yahudi lahirlah kemudian ke akidah Nasara yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Ibnullah. Jadi apa yang dilahirkan oleh Paulus ini itu adalah hasil ramuan dari beberapa agama, dari Hindu, Buddha, Yahudi, dan filsafat. Nah, dan tentu saja jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Paulus ini itu ditentang keras oleh Hawariyun. Hawariyun. Akan tetapi perdebatan mereka itu berlangsung sengit. Ya, karena Paulus juga memiliki power, memiliki pengikut, dan juga memiliki retorika yang kuat. Ya, sehingga dengan retorikanya itu dia gampang untuk mempengaruhi orang-orang untuk meyakini ya apa yang dia sampaikan. Nah, padahal Hawariyun, ya, mereka adalah pengikut-pengikut setia dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan setelah meninggalnya Paulus pada tahun 67 Masehi, jadi berapa tahun dakwahnya itu? Dari tahun 38, sekitar 29 tahun, ya. Ya, sekitar 29 tahun dakwahnya Paulus itu. Dakwah dalam tanda kutip, ya, dakwah itu ajakan, ya, ajakan. Jadi sekitar 29 tahun dakwahnya Paulus itu dia berhasil merubah banyak sekali dari ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya dalam kitab dalam buku yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia, ya, 100 tokoh yang paling berpengaruh pada sejarah umat manusia. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan buku ini dikarang oleh seorang Nasrani, bukan beragama Islam. Nah, adapun Nabi SAW dan Paulus itu di urutan yang kesekian. Nah, dan dia menyebutkan di dalam bukunya itu bahwasanya kenapa dia tidak menjadikan Isa alaihissalam sebagai nomor satu, padahal ya di dunia ini agama yang paling banyak pengikutnya adalah agama Nasrani, ya. Yang seharusnya Nabi Isa alaihissalam dijadikan sebagai nomor satu, karena ini kan judulnya yang paling berpengaruh. Ya, dan Nabi Isa dengan agamanya, agama Nasrani, seharusnya menjadi nomor satu karena pengikutnya paling banyak, artinya pengaruhnya paling luas. Dia mengatakan bahwasanya tidak dijadikan Nabi Isa nomor satu karena pengaruhnya itu terbagi dua, ya, pengaruh Nabi Isa dan pengaruh Paulus.
ya agama Nasrani yang ada sekarang ini ya menurut dia bahwasanya itu jasanya kembali kepada dua orang. Yang pertama adalah kembali kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pencetus pertama, dan yang kedua adalah kembali kepada Paulus karena dia dianggap sebagai mujaddid, sebagai pembaharu, ya sebagai pembaharu. Ya padahal ini bukan pembaharu yang baik. Nah, karena ini merubah agama. Nah, jadi ini adalah diantara kejahatan orang-orang Yahudi, karena Paulus ini ya, yang namanya adalah siapa tadi? Shaul, ya, yang namanya adalah Shaul dalam agamanya Yahudi. Kemudian ya dia merubah namanya menjadi Paulus, ya dengan agamanya dia mengatakan sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah meninggalnya Paulus, ya maka di antara Hawariyin yang bernama Barnaban, ya kita biasa dengar Injil Barnaban, itu adalah salah satu dari Hawariyin yang bernama Barnaban. Dia mengarang Injil yang dimana isinya itu adalah bantahan-bantahan terhadap Injil yang telah dibuat oleh Paulus. Dan di antara kemungkaran-kemungkaran yang lain yang disebutkan di dalam ajaran yang diajarkan oleh Paulus adalah Rafidina, selain daripada yang kita sebutkan tadi, Rafidina al-khitan alladhi amara Allah bihi daiman. Dalam ajaran yang dibawa oleh Paulus, ya dia menolak khitan. Dia menolak khitan, padahal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dari dulu. Ya, dari dulu. Nabi Nabi Ibrahim berkhitan. Nabi Isa juga demikian. Ya, dan di ajaran Nabi Isa alaihissalam itu diperintahkan berkhitan. Ya, tapi kemudian ya Paulus ini datang, ya dia merubah itu dan melarang, ya menolak yang namanya khitan. Begitu pula dengan mujawizina kulla lahmin najis. Ya, dan dia juga yang menghalalkan semua daging-daging yang najis seperti babi, anjing dan seterusnya. Ya, ini ajarannya siapa? Paulus. Nah, bukan ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Nah, taib. Jadi ini adalah tantangan atau di antara tantangan-tantangan yang awal yang dihadapi oleh Hawariyun, ya pengikut setia Nabi Isa alaihissalam dalam mendakwahkan agama Nasrani. Nah, kemudian di antara tantangan yang mereka hadapi berikutnya adalah tantangan dari ya kelompok Yahudi yang dibantu oleh orang-orang Romawi. Ya, orang-orang Romawi yang dimana mereka lah yang berkuasa di Palestina pada waktu itu. Nah, mereka yang berkuasa di Palestina pada zaman itu, di Palestina dan sekitarnya. Nah, dan mereka ini menyiksa orang-orang Nasrani. Ya, di sini disebutkan Al-Masihiyah. Al-Masihiyah itu artinya pengikutnya Isa Al-Masih. Nah, faqad waqa'a 'ala atba'ihi ittihadun 'azim. Ya, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam mendapatkan ancaman, gangguan, intimidasi, penyiksaan yang luar biasa. Fasyurridu wa udzibu wa qutilu wa sullibu hatta kadat takhtafi ma'alimul masihiyyah minal ard. Ya, mereka itu diusir, diazab, dibunuh, disalib sampai tanda-tanda atau adanya orang-orang Nasrani itu hampir lenyap. Ya, karena kenapa? Karena ulahnya kelompok-kelompok Yahudi yang dibantu oleh imperator ya dalam bahasa kita. Imperator ya. Imperator Romawi. Nah, di antaranya adalah pada zaman Imperator Nirun atau Nirwan. Ya, tulisannya Nirwan atau Nirun. Saya tidak tahu cara bacanya. Nirun atau Nirwan. Mudah-mudahan bukan Nirwan ya. Yang mudah-mudahan Nirun bacanya, Nirun.
Nah, jadi Raja Romawi ini atau Imperator Romawi ini yang berkuasa pada tahun 64 Masehi, ya 64 Masehi, dia melakukan penyiksaan yang luar biasa kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nah, dengan alasan mereka mengatakan, menuduh bahwasanya orang-orang Nasara humul ladzina ahraqu madinata Roma. Mereka menuduh bahwasanya orang-orang Nasara ini mereka yang telah melakukan pembakaran di kota Roma. Nah, jadi sejak dulu Roma itu adalah tempatnya memang imperator-imperator ya. Artinya sejarah Roma itu sangat panjang sekali. Nah, kemudian wa tafannana fi ta'dzibihim idh kana ya'muru atba'ahu biwad'i atba'i Isa fi juludil hayawanat. Ya, sebagian pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam itu dilumurkan dengan lemak-lemak hewan, darah-darah hewan, ya, kemudian dilepaskan anjing-anjing yang liar, anjing-anjing yang galak, ya, kemudian menggigit sampai membunuh orang-orang tersebut. Kalau sekiranya dibunuh, ditebas, maka itu ya sebentar dia rasakan sakitnya. Tapi kalau misalnya mati dengan digigit anjing secara berkali-kali, bertubi-tubi, maka itu adalah azab yang sangat pedih. Nah, begitu pula kama kanu yalbasuna ba'dhu haula'il masihiyina thiyaban mutallayah bil qar, ya, thumma yaj'alunahum masya'il yastadi'una binariha. Sebagaimana sebagian mereka juga, orang-orang Nasara, orang-orang Masihiyin, itu dilumuri dengan semacam aspal begitu, kemudian dibakar, ya, kemudian dibakar, dan mereka menjadikan apinya itu untuk meneranginya, ya, menerangi gelapnya. Nah, mereka menyaksikan itu, ya, mereka menyaksikan orang-orang ini terbakar, ya. Ini adalah ya kejahatan yang luar biasa. Nah, dan berbagai macam bentuk penyiksaan yang lain, ya, diantaranya juga adalah orang-orang Nasara akan dipanggil wa yakdumu ila haikalil authan, kepada tempat-tempat penyembahan berhala, ya, tempat-tempat penyembahan berhala. Kemudian wa yutlabu minhu taqdimu dhabihatin lis-sanam. Ya, orang-orang Nasara ini diperintahkan untuk memberikan persembahan terhadap berhala-berhala ini. Ya. Siapa yang tidak mau, maka dialah yang dijadikan sebagai tumbalnya. Ya, kalau mereka tidak mau membawa tumbal apapun bentuknya, maka dialah yang dijadikan sebagai tumbal terhadap berhala-berhala itu. Ya, jadi bagaimana ya kejamnya ini orang-orang Romawi yang dibantu oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang Masihiyin, kepada orang-orang Nasara, ya, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Makanya jangan heran ya ketika misalnya di zaman kita ini mereka itu bukan lagi seakan-akan, ya, tapi memang tidak punya hati nurani. Tidak punya hati nurani, membunuh anak-anak, wanita, orang tua, masyarakat sipil, ya, yang jumlahnya sangat banyak, dibiarkan kelaparan sampai meninggal dunia, diisolasi dan sebagainya. Ya, kita mengatakan memang tidak punya hati nurani. Bukan cuma sekarang, bahkan dari dulu. Bahkan dari dulu orang-orang Yahudi memang seperti itu. Jangankan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang Nasara saja yang notabene mereka itu satu rumpun, ya, sama-sama Bani Israel. Yahudi itu adalah Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam juga Bani Israel, ya, sama-sama satu rumpun, tapi kejahatannya kepada orang-orang Nasara itu luar biasa. Bagaimana lagi kepada kaum muslimin yang memang tidak satu rumpun dengan mereka itu. Nah, dan juga ya pada zaman Imperator Diocletianus, ya, Diocletianus, di mana ini pada tahun 284 Masehi, ya, sudah beberapa ratus, sekitar 200 tahun kemudian. Nah, ya, imperator ini juga dia amar bihadmil kanais
dia memerintahkan untuk membakar dan meruntuhkan, menghancurkan gereja-gereja. Wa ihraqil kutub, membakar buku-buku, dan juga wa qaharul masihiyina ala inkari dinihim, memaksa orang-orang Nasrani atau Masihi untuk keluar dari agamanya, ya, dipaksa keluar dari agamanya. Kalau tidak, maka akan dibunuh. Dan pada zamannya dia telah membunuh hawalai 300,000, sekitar 300,000 pengikut Nasara. Ya, dan ini jumlah yang sangat banyak pada zaman itu. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi luar biasa bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pengikut-pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, mulai dari awal-awal ya kematian Nabi Isa alaihissalam sampai beberapa ratus tahun ya kemudian. Nah, akan tetapi ya agama ini tetap eksis ya karena itu tadi masih ada asar atau pengaruh dari Paulus tadi ya dengan agama barunya. Tapi yang disayangkan adalah karena yang bertahan itu bukan agama yang asli dari Nabi Isa alaihissalam, tapi justru yang bertahan adalah agama yang dibuat oleh Paulus ini. Itu juga ya karena memang ya kelompok-kelompok Yahudi ini pilih kasih. Dia membedakan mana Nasrani pengikutnya Paulus dan mana Nasrani pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau misalnya pengikutnya Paulus, maka itu diberikan sedikit kelonggaran. Ya, karena memang ya sama asalnya, sama-sama orang Yahudi. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan Injil ya, dengan Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, itu bertahannya hanya beberapa tahun saja. Nah, keasliannya itu bertahan hanya beberapa tahun saja. Ya, beda dengan Al-Quranul Karim yang sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti ya tidak akan mengalami perubahan-perubahan, karena Allah Subhanahu wa taala memang yang menurunkannya dan memberikan jaminan. Ya, kitab-kitab yang lain juga Allah yang turunkan, tapi Allah tidak berikan jaminan. Tapi Al-Quranul Karim Allah sudah berikan jaminan bahwasanya Allah yang akan menjaganya ya, sehingga terjaga sampai hari kemudian. Adapun ya kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Injil, Zabur, itu semuanya tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga hanya beberapa tahun setelah kematian Nabi Isa alaihissalam itu ya kitab Injil sudah mengalami beberapa perubahan. Nah, di awal-awal itu muncul beberapa Injil. Nah, beberapa Injil. Ada Injil yang masih baik ya, seperti Injil Barnaban tadi ya, Injil Barnaban yang dikarang oleh seorang hawariyin. Nah, dan juga ya kebanyakannya itu adalah Injil yang sudah menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan ya beberapa jenis ya Injil tersebut yang disebutkan oleh penulis di dalam buku ini. Nah, saya kira demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersisa beberapa subbab lagi ya untuk kemudian kita menyelesaikan pembahasan kita dari kitab ini. Kitab yang sangat bermanfaat yang membahas tentang kisah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.